Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Dan mudah-mudahan dalam kondisi baik, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak. Amin. Kita masih bicara masalah pengambilan nomor calon presiden kemarin. Nah, ini video ini saya ambil dari videonya Denny Siregar yang sudah terkenal keras, dan beliaunya juga sangat mumpuni di dalam medsos dalam arti memang dia terkenal di dunia pegiat sosial Jadi intinya bahwa Denny Siregar itu membahas masalah pidato Ganjar Pranowo yang mana itu adalah suatu hal yang sangat menggelegar Dan kita mulai dengan bahasanya dari Denny Siregar Ada yang menarik yang saya lihat waktu pengambilan nomor urut di KPU kemarin malam Yang menarik itu adalah pidato Ganjar Pranowo yang keras dan menampar sekelilingnya yang tidak sepakat dengan beliaunya Calon presiden dalam mengambil nomor urut berpidato dengan nada yang keras, bukan hanya menyindir tetapi langsung lugas bicara tentang pemilu yang berpotensi tidak adil dan curang. Berkepihakan pemerintah terhadap salah satu calon itu bisa dilihat ketika Mahkamah Konstitusi meloloskan anak Presiden Jokowi lewat tangan pamannya yang jadi ketua MK. Nah, ini memang sangat jorok mainnya dan bikin orang tidak suka meski akhirnya sang paman berhasil meloloskan keponakannya, tetapi peristiwa tercatat di dalam tinta hitam sejarah kita bahwa betapa bobroknya sistem hukum kita sehingga bisa begitu mudahnya dimainkan oleh penguasa. Banyak warga sipil yang protes terhadap rusaknya Mahkamah Konstitusi. Mereka juga protes terhadap nepotisme dan dinasti politik nasional di Indonesia yang dimainkan dengan cara yang sangat tidak bagus, yang sangat curang Sesudah sang paman memainkan perannya di Mahkamah Konstitusi, apakah ayah Gibran yang seorang jadi presiden akan ikut berpihak juga untuk memenangkan anaknya? Hal itu adalah masih konflik kepentingan. Nggak bisa dipungkiri, sudah ada rekam jejak sebelumnya masyarakat sipil non-partai mulai menghujat kritik busuk kekuasaan, dimulai dari Maklumat Juanda, forum pemimpin redaksi media-media mainstream, juga BEM UI, sampai para tokoh bangsa yang berkumpul di rumah Gus Mus di Rembang menyuarakan kegelisahan yang sama, yaitu bangkitnya Neo Orba yang berpotensi membungkam hak-hak demokrasi kita. Dan itu disuarakan langsung oleh Ganjar Pranowo dalam pidatonya di acara pengambilan nomor urut di KPU kemarin malam. Dia berbicara tentang rusaknya demokrasi, drama-drama yang menghalalkan segala cara di dalam Pilpres, termasuk penggunaan alat negara yang berpihak kepada salah satu Pilpres Jadi Ganjar itu patut geram. Karena apa? Sejak awal dia merasa dibohongi, digiring, dan partainya dirusak untuk segala bentuk propaganda, termasuk intimidasi, pencopotan baliho di banyak daerah. Kenapa Ganjar dan PDI Perjuangan yang menjadi sasaran? Kalau kita melihat jejak digital ke belakang, situasi ini dimulai ketika PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang menolak rencana pengubahan undang-undang supaya presiden bisa menjabat 3 kali. Nah, isu 3 periode yang awalnya itu kencang langsung turun gratis karena dihadang oleh Ibu Mega selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Sesudah itu muncullah framing-framing berita yang sudah didesain bahwa PDI Perjuangan itu berlaku kurang ajar kepada seorang presiden. Dan sudah 3 periode isunya hilang. Nah, lagi muncul rencana perpanjangan masa jabatan termasuk
penundaan pemilu, tetapi lagi-lagi dihadang oleh PDI Perjuangan. Ganjar pun nggak kena juga dari hujatan sasaran hal itu. Dan Ganjar pun dirayu ya, dan mau ditarik keluar dari partai sambil disediakan koalisi partai baru yang dinamakan Koalisi Indonesia Baru. Nah, Ganjar jelas menolak karena dia itu setia kepada partainya. Koalisi itu akhirnya bubar ya. Dan framing terhadap Ganjar sebagai boneka partai pun tersebar sebagai bentuk balas dendam apabila ada kasus U20, itu sebagai pembalasannya penolakan Ganjar dan PDI Perjuangan karena membela konstitusi di framing sebagai pembangkangan terhadap pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat ya, dengan semua hajaran dari berbagai sudut termasuk intimidasi aparat terhadap Ganjar dan PDI Perjuangan. Wajar saja kalau Ganjar sekarang melawan. Dia tidak lagi diam tetapi sudah bersuara keras mengingatkan banyak orang bahwa pemilu kali ini bisa terjadi kecurangan karena pemerintah berpihak kepada salah satu konstituen. Nah, hal ini Ganjar menyampaikan seperti itu dan itu semua orang sudah menyuarakan. Salah satu peserta adalah anak presiden, sehingga konflik kepentingan untuk memenangkan si anak bisa saja akan terjadi blunder, sehingga hal ini terjadilah secara terbesar di Indonesia pasca reformasi di tahun 98. Saya mendukung Ganjar untuk bersuara keras menampar pemerintah dan alat negara yang berpihak ke salah satu konstituen. Ganjar kemarin malam adalah suara rakyat, bukan lagi suara seorang calon presiden. Bahwa urusan demokrasi kita ini jauh melampaui status Ganjar sebagai seorang calon presiden ya. Membela demokrasi adalah kewajiban semua rakyat Indonesia. Adapun pilihan, karena kalau demokrasi kita hancur maka hancur juga negara Indonesia. Kalau Mahkamah Konstitusi saja bisa diobrak-abrik, apalagi KPU dan Bawaslu dan Polri TNI. Bisa juga karena semua tersentral di dalam sistem penguasaan. Maka dari itu suara Ganjar adalah suara mewakili grassroots maupun cendekiawan yang telah berkumpul di tempatnya Gusmus. Saya pikir itu cuplikan dari pidato Denny Sregar di kanal YouTube-nya Merah Putih. Dan ini saya ambil langsung agar supaya bisa membantu menyuarakan. Tapi itu terima kasih. Merdeka.